Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan di dalam perjumpaan kita pada akhir pekan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman ini dari Yeremia 31 ayat 25 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Akka naloja sian halahi giut pargogoku jana pabutongoku akka nagarse harani natak kurapar. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa Israel di dalam sikap yang melawan dan jauh daripada Tuhan, mereka melihat bahwa ketika datang kepada Tuhan tidak akan ada jalan keluar. Sehingga Yeremia mengingatkan untuk menjadi hidup di dalam sebuah hidup yang baru. Hidup yang baru dimulai daripada prinsip hidup, pola pikir, dan iman itu diarahkan oleh firman Tuhan dan Taurat-Taurat Tuhan, di mana mereka akan membuang daripada sikap yang menyembah berhala, dari egoisme secara pribadi, dan masuk kepada keinginan Allah. Dan di dalam keinginan Allah itu, mereka akan menjadi diperbaharui di dalam kehidupan spiritualitas dan mental kehidupannya. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kepada orang Israel bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka ada dua hal yang akan dilakukan Tuhan. Yang pertama, akan membuat segar orang yang lelah. Dan yang kedua, setiap orang yang merana akan kubuat puas. Artinya, kelelahan psikologi terkadang kita sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Atau kelelahan tubuh, kelelahan pikiran, dan kelelahan perasaan dalam hidup kita sering menjadi mengalami kebuntuan. Mengapa demikian? Ketika kita mencari jalan keluar kepada orang-orang di sekitar kita, sering bertambah persoalan, sehingga dengan demikian kita memiliki traumatik untuk menjadi menceritakan pergumulan kita kepada orang lain. Dan juga bisa saja ketika kita merasa lelah dan putus asa, tak seorang pun yang dapat menolong dan mengeluarkan kita dari persoalan kehidupan kita. Keadaan yang demikian menjadikan orang menjadi kehilangan arah dan putus asa, sehingga meninggalkan Allah dan menjadi menuruti keinginan kemanusiaan dan keinginan dagingnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka merasa lelah dan datang kepada Allah, maka Allah akan membuat segar kehidupannya. Membuat segar kehidupannya. Kita harus merasakan bahwa firman Allah dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita akan memberikan semangat yang baru dalam diri kita. Ketika kita menjadi berserah kepada Allah, kita akan menjadi mengarahkan hati pikiran kepada Allah, dan kita memiliki kekuatan-kekuatan yang baru. Karena ketika bersama dengan Allah, maka kita akan terus berharap di tengah-tengah banyak keputusasaan. Kita akan terus beriman di tengah-tengah banyak tantangan yang merusak pikiran dan keinginan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar di dalam kelelahan batin, kelelahan perasaan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan. Hati kita akan dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru. Dan di dalam ayat selanjutnya pada firman ini dikatakan, setiap orang yang merana akan ku buat puas. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, akan nagarse harani natak kuraparon pabutongoku. Artinya, orang yang menjadi kehilangan kekuatannya akan menjadi diberikan asupan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Hal ini terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam konsep beriman kita, mari kita lihat ada Tuhan sebagai jalan keluar
ada Tuhan sebagai penguat dalam kehidupan kita, dan ada Tuhan yang menjadi pemuas dahaga dalam hidup kita. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, berserah kepadanya, dan hiduplah secara iman. Ikuti perintah dan aturan-aturan Tuhan, maka kita akan berjalan sesuai dengan kekuatan dan kesegaran yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari tetap beriman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa ketika kami dalam kehidupan kami banyak masalah, banyak pergumulan, dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyegarkan. Ketika kami kekurangan segala sesuatu, datang kepada Tuhan akan menjadi dipuaskan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.